Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dalam acara briefing persiapan uji kinerja dan penilaian studi kasus PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas PGRI Madiun. Yang terhormat Ketua Program Studi PPG beserta tim, yang kami hormati mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas PGRI Madiun. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan tentu saja nikmat sehat kepada kita semua, sehingga hari ini dapat hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, acara hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PGRI, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Hadirin yang saya hormati, dengan senantiasa mengharap petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara hari ini dapat mendapatkan keberkahan dan berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menempati acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars PGRI.
Oke. Menempati acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ibadullah Malawi, yang materi berkaitan dengan UKIN, portofolio pembelajaran dan laporan studi kasus. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ceria yang sudah memberikan waktu kepada saya. Salam dan sejahtera. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 yang saya hormati, tibalah saatnya mahasiswa akan melaksanakan ujian kinerja. Jadi setelah Bapak Ibu menyelesaikan studinya ya, tanggal 5 Februari tahun 2024 dan akhirnya kita tunggu untuk ujian kinerja dan ujian UP sudah akan kami jalani ya. Perlu saya sampaikan di sini ya, izinkan saya share screen dulu ya untuk ya bisa dilihat nih koordinasi UKM PPG untuk periode pertama bulan Maret tahun 2024. Pendaftaran UP ya, dan UKIN di laman UKM PPG sudah dijalani ya. Ada 346 mahasiswa yaitu tanggal 17 sampai tanggal 22 Februari tahun 2024. Kemudian tanggal 26 ini mulai kemarin ya sudah cetak kartu UP terakhir tanggal 2 Maret segera ya mahasiswa untuk cetak kartu UP. Kemudian nanti instalasi mandiri. Instalasi mandiri itu tentang komputer yang harus Bapak Ibu punyai ya. Jadi nanti harus diinstalasi. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Hendra ya, bagaimana menginstalasi komputer IT-nya. Kemudian uji coba secara daring dengan pengawas tanggal 7 sampai tanggal 8 Maret ya. Kemudian pelaksanaan UP tanggal 9 sampai tanggal 10 Maret dari Sabtu Minggu ya, sebelum puasa atau sebelum Nyepi ya. Bagi yang beragama Hindu tanggal 11 itu hari Nyepi ya. Selamat menjalankan aktivitas hari Nyepi tanggal 11. Kemudian unggah studi kasus ini. Jadi sebelum UP mahasiswa harus unggah studi kasus tanggal 7 sampai tanggal 9 Maret. Nah ini UP ya. Studi kasus ini masuk ranah UP. Adapun UKIN itu adalah perangkat pembelajaran, kemudian yang kedua video pembelajaran, dan yang ketiga adalah portofolio. Adapun studi kasus ini masuk kawasan UP. Nah, sehingga studi kasus ini harus betul-betul baik. Tolong sebelum diunggah, kemarin sudah kami sampaikan ya, Bu Okta sudah menyampaikan, Pak Hendra sudah menyampaikan. Jadi di kasus ini plagiasinya maksimal 30%. Jadi bagi kemarin laporan Bu Okta masih ada 21 mahasiswa yang belum menyerahkan draft
laporan studi kasus. Ya. Mudah-mudahan hari ini sudah yang 21 mahasiswa sudah masuk semua ya. Karena nanti akan dicek plagiasinya oleh tim kami. Dan alhamdulillah ya, kemarin yang sudah mengumpulkan sudah dinilai untuk studi kasusnya. Dan nanti penilaiannya adalah tanggal 11 sampai tanggal 16. Jadi studi kasus ini akan dinilai tanggal 11 sampai tanggal 16 tahun 2024 bulan Maret. Bersamaan dengan penilaian UKIN, yaitu perangkat pembelajaran, video pembelajaran, dan yang ketiga adalah portofolio. Kemudian untuk UKIN, ini sama ya, pendaftaran UP dan UKIN, tanggal 17 sampai tanggal 22 Februari. Briefing hari ini ya, 27 Februari. Nah, hari ini tanggal 28 ya. Kemarin kami sudah membriefing ke dosen dan guru pamong hari kemarin, hari Selasa. Nah, sekarang briefing ke mahasiswa. Kemudian portofolio tanggal 7 sampai tanggal 9 Maret. Kemudian praktek pembelajaran, nah ini tanggal 4 sampai tanggal 6 Maret. Jadi praktek pembelajaran harus sesuai dengan jadwal ya Bapak Ibu. Tidak boleh Bapak Ibu mengedit dari hasil PPL, tidak boleh. Adapun rancangan pembelajaran ini boleh. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin punya rancangan pembelajaran dari PPL 1 atau PPL 2 boleh. Kalau rancangannya boleh. Artinya yang sudah di workshopkan ya, sudah dibahas, sudah mengalami revisi, boleh, atau boleh juga membuat rancangan baru juga boleh. Tapi untuk prakteknya ya tanggal 4 ya, 4 atau tanggal 5. Setelah itu Bapak Ibu selama 2 JP ya, kalau SD itu 70 menit, tapi kalau SMP ini 80 menit, SMP, SMA, SMK, 2 JP. Prakteknya 2 JP, kemudian Bapak Ibu mengedit dari praktek pembelajaran, kemudian diedit menjadi 30-40 menit. Kemudian unggah rencana pembelajaran. Ya. Jadi tiga-tiganya yang portofolio, praktek pembelajaran, dan rencana pembelajaran. Dan ini nanti akan dinilai oleh guru pamong dan dosen. Bukan dosen pembimbing ya, dan bukan guru pamong, tapi guru pamong yang lain silang. Jadi mungkin saya kemarin bimbing mahasiswa ABCD, nah, nggak boleh diuji oleh ABCD, nggak boleh uji saya, tapi oleh ABCD itu nanti mungkin oleh yang lain, Jadi ini silang. Jadi mahasiswa yang kemarin saya bimbing nggak boleh, yang uji itu adalah dosennya. Nah, jadi harus silang. Jadi ini UKIN, sekali lagi UKIN itu ada portofolio, ada praktek pembelajaran, dan rencana pembelajaran. Baik Bapak Ibu, ini landasan hukum. Landasan hukum saya rasa ya nggak perlu saya sampaikan secara detail, ya, karena ini sudah menjadi kebijakan dari pemerintah melalui undang-undang, melalui Permendiknas. Berikutnya adalah ini tentang, ini juga kebijakan PP nomor 19 tahun 2007, jadi kota mahasiswa ditentukan oleh menteri ya, dan seterusnya. Program pendidikan profesi diakhiri dengan
uji kompetensi. Jadi setelah mahasiswa melalui proses, ya, melalui daring, melalui workshop, kemudian ada uji kompetensi yang sekarang akan dijalani. Kemudian yang ketiga adalah uji kompetensi ini terdiri dari ujian tulis dan ujian kinerja. Di ujian tulis dan ujian kinerja. Kemudian berikutnya adalah ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif. Adapun ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktek pembelajaran. Di ujian tertulis dan ujian kinerja. Berikutnya adalah PP 19 tahun 2017 pasal 9 tentang ujian tertulis secara komprehensif. Ini mencakup penguasaan yang satu. Ini yang perlu Bapak Ibu mahasiswa pahami. Wawasan atau landasan kependidikan. Wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Kemudian yang kedua adalah materi pelajaran. Jadi materi pelajaran ini secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan atau program yang diampunya. Kemudian yang ketiga adalah konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan atau program yang diampunya. Nah, ini kita yang melalui nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 atau tanggal 10 melalui daring berdomisili ya. Nanti Bapak Ibu bisa dari rumah, bisa dari sekolah, dengan nanti ada komputer atau laptop dan HP yang harus Bapak Ibu pasang dalam meja. Nanti akan saya sampaikan juga ya, bagaimana mekanisme ujian pengetahuan. Kemudian ujian kinerja. Ujian kinerja ini dilaksanakan secara holistik. Dan ujian kinerja ini secara holistik dalam bentuk ujian praktek pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, ya, kompetensi kepribadian, sosial, profesional pada satuan pendidikan yang relevan. Baik Bapak Ibu, sekarang kompetensi lulusan PPK untuk mengkonstruksi instrumen UKM PPK. Nah, ini saya rasa ini konstruksi kompetensi lulusan berdasarkan tugas profesional ini. Di sini seorang guru harus memiliki sikap, karakter, kepribadian. Kemudian yang kedua harus mengembangkan indikator tujuan pembelajaran, menguasai konten bidang studi, menyusun rencana pembelajaran RPP atau modul ajar bagi kurikulum merdeka, melaksanakan pembelajaran, melakukan asesmen, melakukan refleksi diri, dan pengembangan diri. Kemudian pemetaan kompetensi lulusan PPK ini berdasarkan tugas keprofesionalan seorang guru. Ya. Jadi ini ada standar nasional dikti yang melalui sikap, kemudian keterampilan umum, keterampilan khusus, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Ini sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Tugas keprofesian seorang guru ini yang meliputi, tadi saya sampaikan, ada sikap, kepribadian, dan karakter. Ini menjadi kompetensi guru sebagai
sebagaimana dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, pribadian, sosial, profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kemudian mengembangkan indikator tujuan, menguasai bidang studi, kemudian menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan asesmen, melakukan refleksi diri, dan pengembangan diri. Nah, nanti ini harus lulus ya, untuk mencapai guru sebagai profesi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 17. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Baik, 8 kompetensi yang dimaksud ya, ini adalah mampu melaksanakan tugas profesional sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi berjiwa wirausaha. Kemudian yang kedua adalah mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka saya berkali-kali pesan kepada mahasiswa, tolong di dalam rumusan tujuan ini harus lengkap sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pelajaran sesuai dengan karakteristik didik. Kemudian mampu merancang pembelajaran secara terstruktur, berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan, dan memadukan materi ajar pedagogik dan teknologi. Nah, minimal dalam teknologi ini ya PPT atau melalui video pembelajaran atau melalui YouTube. Nah, makanya di dalam pembelajaran ini harus bisa memadukan antara materi ajar, pedagogik, dan teknologi. Berikutnya adalah, yang kelima adalah mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Kemudian yang keenam, mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Dan yang ketujuh, mampu melakukan refleksi secara komprehensif, baik konten, pedagogik, dan teknologi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Baik, sekarang distribusi ujian per kompetensi. Nah, ini yang perlu Bapak-Ibu. Jadi uji kompetensi mahasiswa ini tadi saya katakan ada uji kinerja dan ada uji tertulis. Uji kinerja ini dinilai oleh satu dosen dan satu guru, ya. Meliputi RPP, kemudian video pembelajaran, portofolio. Nah, ini masuk UKIN. Ya. Jadi studi kasus ini masuknya adalah uji tertulis komponennya. Tapi nanti ini akan dinilai oleh satu dosen dan satu guru. Ataupun adapun SJT itu soal yang ujian tertulis. Jadi ada UJT, soal ujian tertulis, ya. Kemudian ada PCK. PCK ini adalah Pedagogic Content Knowledge. SJT ini adalah Situational Judgment Test. Jadi nanti ada ujian tertulis yang nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan komputer atau laptop, ya.
yang akan dilakukan secara daring berdomisili ya, daring berdomisili. Jadi yang nanti yang di Aceh tetap, yang di NTT tetap di NTT, yang di NTB tetap di NTB, yang di Sumatera tetap di Sumatera, yang di Kalimantan tetap di Kalimantan, tidak perlu ke Madiun. Kalau berbeda dengan PPG Prajabatan, itu harus datang ke Madiun. Baik, adapun soalnya ini ada 60 soal, Bapak Ibu. Ya. Kepribadian sosial ini ada 10 soal. Ini masuk SJT ya. Kemudian merumuskan indikator dan capaian pembelajaran, ini ada 5 soal, 5 butir, ini termasuk PCK. Kemudian menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk persiapan pelaksanaan evaluasi, ini termasuk PCK, ada 10 soal. Kemudian merancang pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan, ini ada 10 PCK. Kemudian melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa, ini ada 10 butir. Mengevaluasi masukan, proses, dan hasil ada 10, dan refleksi komprehensif ini ada 5, dan pengembangan diri. Jadi ada SJT, kemudian ada PCK. Jadi sekali lagi, SJT itu adalah Situational Judgment Test, ada 10 soal, kemudian PCK-nya 50 soal. Kemudian studi kasus ini akan dinilai oleh guru. Jadi ini sekali lagi, muka MPPG ini ada 3, SJT, PCK, dan studi kasus. Ini urean. Untuk studi kasus, ya, nanti jangan lupa halaman 1 itu ya, itu adalah harus dilampirkan, wajib ya Bapak Ibu, wajib dimasukkan yang kemarin sudah dinilai oleh tim PPG dari Undipma, tolong itu dimasukkan juga ya. Jadi halaman pertama ini adalah uji apa kemarin sudah disampaikan oleh Bu Okta ya, plagiasi. Uji plagiasi itu halaman pertama, dan halaman kedua dan seterusnya ini adalah isi atau judulnya, isinya ya, yang sudah disampaikan kemarin ya, habis maghrib itu loh. Jadi nanti ada kasus ini plagiasi dalam menyusun laporan di kasus. Kemudian beberapa perubahan dalam UKMPG. Mungkin pembelajaran RPP, modul ajar, video, portofolio dengan bobot 6 dan 7. Kemudian portofolio bobotnya adalah 1/7. Jadi portofolio ini bukan prasyarat ya, tetapi dihitung dengan bobot 1. Tapi kalau RPP, perbandingannya ya, RPP modul ini 6, portofolionya ini 1. Kemudian situasi judgment test. Tes yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus. Ingat nanti ini ya, nanti saudara walaupun 60 soal itu nanti soalnya panjang-panjang ya Bapak Ibu. Jadi tesnya yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus yang disertai serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Nah ini Bapak Ibu perlu ketelitian ya, kejelian di dalam membaca soal. Dalam membaca soal, karena itu berupa kasus dipahami, kemudian peserta ditanyakan apa yang akan mereka lakukan jika menemui kasus tersebut. Opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang diukur. Jadi mungkin ada, mungkin jawaban itu mungkin benar semua ya, 1, 2, 3, 4. Tapi ada jawaban yang paling tepat itu adalah skor yang tertinggi. Skor itu
tertinggi. Ya. Jadi hampir mirip dengan tes kepribadian. Ya. Ini untuk situational judgment test. Jadi mungkin jawabannya kok mirip-mirip ya. Ya. Mana yang benar? Ya, pokoknya yang paling pas ya yang sesuai dengan kepribadian Anda. Jadi yang tertinggi itu nanti nilainya tertinggi, mungkin skala 5 ya, berarti 5, 4, 3, 2, 1. Situational judgment test ini adalah tes kepemimpinan, tes kompetensi ASN, dan tes kesiapan lulusan. SJT ini bukan untuk uji keprofesian. Jadi ini hampir mirip dengan tes kepribadian. Nah, kemudian subject matter knowledge ini terdiri dari common content knowledge. Kemudian yang kedua adalah knowledge and the mathematical horizon. Kemudian special content knowledge, knowledge of the content and students. Kemudian knowledge of content and teaching. Kemudian knowledge of curriculum. Ini ujiannya berupa uji tulis objektif. Juga ini knowledge of teaching. Ya. Berikutnya ini adalah soal ini, tapi soal bahasa Inggris ya. Baiklah, ini soal yang dicontohkan oleh panitia ya. Kemudian laporan studi kasus ini adalah KL46 ini, laporan studi kasus ini. Studi kasus, topik dan pentingnya. Kemudian yang kedua adalah analisis situasi yang terjadi, peranannya, tantangan dan hambatannya. Tadi sudah disampaikan Bu Oka ya. Alternatif solusi, langkah nyata, sumber daya dan materi yang digunakan menjawab tantangan, evaluasi hasil dan dampak nyata. Baik, ini saya rasa sudah dilakukan untuk studi kasus. Dan mungkin yang ini nanti penilaiannya studi kasus. Saya rasa itu, Bapak Ibu. Kemudian saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan ini apa? Stop. Ujian tulis, mekanisme ujian. Saya susun. Untuk portofolio sudah ya Bu ya? Sudah ya? Portofolio enggak perlu saya sampaikan ya?
Yang ingin saya sampaikan ini loh tentang daring. Belum itu, belum hal ini. Kamu berpikir. Baik, ini panduan peserta UPPG berbasis domisili ya, ini berdomisili. Jadi karena ujian tulis mahasiswa nanti berdomisili, ini yang perlu mahasiswa siapkan, ya. Yang pertama ini, jadi apa yang dimaksud dengan UP ujian pengetahuan? Jadi yang dimaksud dengan ujian pengetahuan adalah uji kompetensi diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring untuk mengukur pemahaman konsep materi pencapaian 7 capaian pembelajaran. Di ujian pengetahuan ini berbasis domisili, adalah UP yang dilakukan secara daring, online, dengan peserta berada di tempat tinggal atau domisili yang masing-masing tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet, ya. Nanti Bapak Ibu yang mungkin ya, rumahnya desa, ya, karena internetnya itu mungkin lambat, cari tempat yang bisa untuk internetan. Bahkan ada cerita mahasiswa itu pergi ke kota, kemudian nginep di hotel, nah, khusus untuk UP. Jadi yang mungkin di Kalimantan karena desa, ya pergi ke kota. Jadi silakan, ini yang menentukan adalah mahasiswa cari internet yang aksesnya bagus, ya. Jadi cari ini khusus untuk UP. Jangan sampai Anda tidak lulus gara-gara internetnya lambat. Ini penting. Petunjuk pelaksanaan UP daring berbasis domisili ini. Jadi sebelum mengikuti UP1, ya, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai dengan ketentuan. Dan kita menyiapkan handphone, tadi saya katakan, ada laptop atau komputer, kemudian yang kedua handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Ini tolong diperhatikan, ya. Jadi nanti yang akan mengawasi ini adalah handphone. Nanti seorang pengawas nanti akan mengawasi, ya. Kalau pengawasan nanti insya Allah di hotel, ya, panitianya di hotel. Kemudian nanti setiap pengawas akan mengawasi 15 mahasiswa.
Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Ini penting ya. Kemudian peserta menyiapkan ruangan yang terang, yang tenang ya, tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Ini penting ya. Kalau di hotel itu pasti nyaman ya. Silakan. Tapi dalam satu hotel, misalnya di ruangan, itu nggak boleh ditemani oleh istrinya atau oleh suaminya, harus sendiri itu ya. Kemudian peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera. Zoom di HP, meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop. Botol gelas air minum transparan. Obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit. Kertas kosong dan atau satu buat alat tulis ini yang boleh ada di meja itu. Kalau kertas ada tulisannya ya nggak boleh, itu nanti akan bisa dilihat dari Zoom, dari HP. Peserta memasang atau menginstal program aplikasi Safe Exam Browser, ini yang saya katakan nanti Pak Hendra atau Pak Hendra ini diberi apa itu Safe Exam Browser dan file konfigurasi SEP. Jadi nanti mahasiswa akan menginstal SEP. Nah, peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan tanggal 9 dan tanggal 10 tadi ya. Peserta bergabung dalam grup WA yang dibuat pengawas. Nanti pengawas ya saudara nanti harus bergabung dengan pengawasnya. Nah, kebetulan dari Universitas PGRI Madiun tidak ada yang jadi pengawas, ya, hanya sebagai pengamat saja ya, belum menjadi pengawas. Biasanya yang pengawas itu ya yang dari Jakarta, dari Bandung, ya, dan sebagainya, ditentukan oleh GTK. Saat pelaksanaan, peserta mengikuti dan mentaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi dan kepenguasaan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Nanti akan dibantu oleh pengawas. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Tidak boleh. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Nah, 100%. Jadi nggak boleh separuh. Nah, jadi harus 100%. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Jadi tidak boleh Anda keluar masuk, atau Anda mau pipis, mau buang air kecil ke WC, nggak boleh. Nah, tapi makanya sebelumnya itu harus disiapkan ya. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Setelah pelaksanaan, peserta mengisi kuesioner umpan balik yang disediakan oleh penjaminan mutu Panitia Nasional UKM PPK secara daring yang disediakan tautannya oleh di grup WA. Peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal UP dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas. Jadi nanti Anda akan menghitung ya, itu harus disobek-sobek ya, dan itu harus terekam di kamera. Peserta mengakhiri UP sesuai arahan dari pengawas. Nah, ini tata tertibnya, undang-undang tata tertibnya ini sudah berjalan dan ini cukup berhasil. Dan berkat pandemi ini ada ujian
berdomisili. Ya, ini sebelumnya ya dalam jabatan itu di kampus terdekat, tapi karena ada pandemi COVID-19, akhirnya sampai sekarang ini dinilai efektif oleh panitia, sehingga ini sampai sekarang masih dijalankan. Ini berkat COVID-19. Anda nggak perlu ke Madiun, ya, cukup di Aceh atau di mana. Tata tertibnya ya. Peserta harus sudah memasang program aplikasi SEP Exam Browser SEB dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. Nanti mahasiswa yang mungkin belum mengenal SEB silakan minta petunjuk dari IT ya. Setiap sekolah itu punya IT, paham itu. Peserta yang belum memasang program aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Jadi ini wajib. Peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 10 menit sebelum pelaksanaan ujian. Peserta harus mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Peserta harus berpakaian sopan, walaupun itu di rumahnya sendiri, nggak boleh pakai kaos, dan rapi. Jadi walaupun itu di kamar sendiri, di rumah sendiri, tetap harus pakaian yang sopan, tidak boleh pakai kaos. Peserta mengerjakan ujian dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup, tanpa ada orang lain. Nah, berikutnya ini. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom. Jadi nanti 2 meter dipasang di depannya, boleh di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan. Posisi HP berada di samping kiri depan. Nah, depan kanan atau depan kiri, nggak boleh di belakang. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan satu alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain, kecuali kabel share, ya. Kecuali kabel itu ya. Peserta harus mengikuti dan mentaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data ruang dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apabila pada saat pelaksanaan ujian, tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai dengan petunjuk dan atau aplikasi Zoom, peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan. Kemudian peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor, menampakkan 100% wajah pada laptop. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP. Misalnya Anda memotret, nggak boleh. Men-screen, nggak boleh. Berbasis domisili dalam bentuk apapun, dilarang. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP daring berbasis domisili selama pelaksanaan UP. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Jadi tidak boleh Anda kemana-mana selagi Anda melaksanakan ujian tulis. Peserta dilarang pergi ke toilet. Nah, selama ujian berlangsung, walaupun toiletnya itu dalam satu kamar, ke belakang nggak boleh. Bukan sebelumnya atau setelah ujian, ditimpet selama 2 jam. Peserta dilarang makan, sambil makan nggak boleh, atau merokok juga nggak boleh pada saat mengerjakan ujian.
karena di situ akan terekam, akan dilihat di Zoom HP Anda. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Silakan siapkan terlebih dahulu. Panitia pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UP yang sedang berjalan untuk peserta atau secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Di atas itu harus betul-betul ditaati ya, tidak boleh dilanggar. Kemudian berikutnya, jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah gempa, badai, longsor, yang mudah-mudahan tidak ada ya, yang mengganggu pelaksanaan UP berbasis domisili, maka pelaksanaan UP akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WAG. Pelarangan, pelanggaran, dan sanksi bagi peserta UP daring berbasis domisili. Yang pertama, pelanggaran ringan. Peserta lupa mematikan suara HP. Jadi harus suara hening ya. Maka sanksinya peserta diperingatkan oleh pengawas. Le, itu HP-mu, patenono, dan seterusnya ya. Peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian, misalnya masih pakai kaos ya. Peserta diperingatkan oleh pengawas untuk ganti pakaian, karena ganti baju dulu. Pelanggaran sedang. Contohnya, peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat UP sudah mulai atau sudah login. Nah, ini sanksinya peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Makanya jangan sampai telat ya. Peserta tidak memasang program aplikasi ujian. Peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Kali lagi harus aplikasi harus sudah terpasang. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Peserta dibatalkan. Nah, misalnya masih kurang 20 menit kok keluar. Ya, maka peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Jadi dari awal sampai akhir Anda harus ada di depan laptop. Nah, berat, pelanggaran berat. Peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian seluruh soal UP, maka sanksinya peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap karakter berikutnya. Jadi kalau ini tahap 1, nanti kalau karena Anda ketahuan ya, melalui HP tadi, maka Anda akan tidak boleh ikut retaker tahap kedua, tahap ketiga Anda boleh. Isora lulus, ya, kemudian 2 tahap juga tidak boleh ikut. Bolehnya nanti tahap keempat. Nah, pelanggaran sangat berat, kalau sangat berat. Peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal UP. Nah, misalnya Anda dibantu oleh suami, atau oleh istri, atau oleh anaknya. Peserta memalsukan data, maka peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Nah, inilah tentang tata cara ujian daring berdomisili. Saya rasa ini belum disampaikan oleh Bu Okta ya. Tapi kalau tentang
perangkat pembelajaran, portofolio saya rasa sudah. Baik, sekarang berikutnya masih ada satu lagi. Tak borong, Bu. Pengawasan UP UKM dalam jaringan berbasis domisili. Satu lagi. Baik, panduan pengawas UP UKM PPG dalam jaringan berbasis domisili. Pengawas. Pengawas daring berbasis domisili adalah pengawas dosen karyawan yang memenuhi persyaratan dan ditugaskan ditetapkan oleh penanggung jawab UKM PPG LPTK. Dalam UP daring berbasis domisili, satu pengawas mendampingi dan mengawasi satu ruang virtual yang berisi maksimal 15 peserta. Jadi karena 15 peserta hingga nanti sangat ketat sekali. Setiap 10 ruang virtual ada seorang penanggung jawab pengawas. Tugas dan tanggung jawab pengawas memastikan bahwa peserta yang mengikuti UP adalah benar-benar yang terdaftar sebagai peserta dengan cara mencocokkan kartu identitas diri, KTP, tolong KTP disiapkan ya, KTP, atau kartu peserta UP dengan wajah peserta. Ini khawatir nanti tidak sesuai dengan KTP, ini pemalsuan data. Memastikan peserta tidak berbuat curang. Memandu peserta melakukan verifikasi dan masuk ke jaringan. Mengawasi, mencatat, dan melaporkan berbagai tindak kecurangan yang dilakukan peserta UP kepada penanggung jawab ruang. Melaksanakan sanksi kepada peserta yang terbukti melanggar setelah berkoordinasi dengan penyelia, nanti ada penyelianya ya, dan koordinator UP. Mengisi berita acara pelaksanaan UP untuk pengawas. Jadi ini rinciannya. Pengawas memastikan akun Zoom-nya sudah terlisensi. Jika belum, segera lapor ke grup WA pengawas. Pengawas membuat grup WA untuk calon peserta UP 4 hari sebelum hari H dan memasukkan ke sistem. Pastikan semua peserta sudah masuk grup. Pengawas mengecek kesiapan peserta terkait aplikasi UP. Ini SEB yang harus saudara unduh di laptop ya. File konfigurasi SEB yang diunduh di laptop, aplikasi Zoom yang sudah di handphone peserta. Pengawas memastikan peserta sudah berhasil menginstal atau memasang semua aplikasi yang dibutuhkan dan peserta sudah berhasil masuk ke laman depan UP. Maksimal H-UP, jadi tanggal 8 ya. 9-10 UP, jadi maksimal H-1. Klik konfigurasi SEB file 4 mulai UP. Jika peserta menemui kendala, pengawas diperbolehkan menghubungi peserta melalui video call atau sarana lain untuk memandu peserta. Pengawas mengikuti briefing di LPTK pada H-1. Ini tugasnya pengawas. Sekarang hari pelaksanaan hari H ya. Persiapan. Peserta diminta mengirimkan kartu peserta UP dan kartu identitas KTP atau SIM melalui WA ke nomor pengawas melalui jalur pribadi atau Japri. Bukan. Pengawas menyampaikan undangan Zoom melalui grup WA peserta paling lambat 45 menit sebelum pelaksanaan UP. Pengawas membuka Zoom menjadi host ya, paling lambat 40 menit sebelum UP dan mempersilahkan peserta grup WA untuk masuk ke tautan Zoom yang sudah disiapkan tadi.
Pastikan Zoom meeting dalam posisi recording, merekam. Pengawas menyiapkan daftar peserta, menyapa peserta, dan mengecek kehadiran peserta. Persiapan yang kedua, pengawasan meminta semua HP peserta dalam posisi hening untuk panggilan WA dan panggilan telepon. Mikrofon Zoom dalam posisi on mode. Ya. Pengawas memverifikasi kartu peserta UP dan data identitas KTP atau SIM yang ada di WA melalui wajah yang tampil di Zoom satu persatu. Jadi nggak boleh untuk menghindari pemalsuan data atau orang lain yang mengerjakan. Untuk setiap peserta, setelah verifikasi wajah, pengawas melakukan verifikasi ruangan UP dengan cara peserta diminta mengarahkan kamera Zoom HP ke sekeliling tempat peserta. Jadi silakan di HP-nya untuk diarahkan mungkin di belakang lah ada orang ada enggak. Jadi memastikan tidak ada orang lain di sekitar peserta, termasuk menunjukkan meja tempat laptop peserta bersih dari coretan yang tidak ada kertas bertulisan, kertas kosong, satu alat tulis, botol transparan berisi air dan obat boleh diletakkan di meja, laptop bersih dan dari kabel lain kecuali kabel charger. Pengawas mengecek posisi peserta melalui Zoom dari HP peserta dan mengatur posisi mereka jika ada yang belum sesuai. Pengawas mempersilahkan peserta ke kamar kecil sebelum ujian dimulai. Silakan. Nah, sebelum ujian. Pengawas mengajak peserta masuk ke aplikasi UP dengan mengklik ke file konfigurasi SCB mulai UP sebelum. Pengawas memimpin doa. Setelah semua siap, pengawas meminta peserta menuliskan ejilojin yang dibacakan pengawas dan menyatakan ujian dimulai. Nah, kemudian saat UP, pengawas mendampingi mengawasi peserta yang melaksanakan ujian. Jika ada yang mencurigakan, pengawas perlu menegur peserta dengan tegas. Biarpun demikian, upayakan meminimalisasikan interaksi suara melalui Zoom ketika UP berlangsung agar tidak mengganggu peserta lain. Pengawas mencatat setiap kejadian penting yang tampak dalam form daring. Memastikan bahwa peserta ikut sampai menit terakhir. Peserta yang sudah selesai tidak boleh meninggalkan tempat. Pengawas selalu berada di tempat sampai seluruh peserta menyelesaikan dan waktu UP habis. Jika ada peserta melanggar menemukan kendala, disampaikan melalui Zoom. Upayakan meminimalisasikan interaksi suara melalui Zoom ketika UP berlangsung agar tidak mengganggu peserta lain. Jika waktu sudah habis, pengawas meminta peserta untuk mengarahkan kamera Zoom ke tampilan layar laptop mereka. Pastikan peserta sudah selesai mengerjakan dengan cara memastikan tampilan layar laptop sudah sampai di tampilan pesan penutup UP. Selesai UP. Pengawas memandu peserta supaya menunjukkan coretan di kertas yang tersedia di dekat laptop jika ada, dan peserta merobek kertas coretan menjadi robekan yang kecil-kecil. Jadi dirobek berkali-kali ya. Pengawas mengingatkan peserta untuk mengisi kuesioner setelah menyelesaikan ujian. Pengawas memastikan seluruh peserta sudah keluar dari Zoom, kemudian mengakhiri Zoom. Pengawas melaporkan pelaksanaan UP melalui berita acara secara daring. Nah, demikianlah saudara sekalian. Jadi untuk UP berbasis domisili. Saya rasa itu Bu Celia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dilanjutkan Pak Hendra, terutama yang berkaitan dengan IT. Ya, baik, terima kasih Bapak Dr. Ibadullah Malawi Magister Pendidikan atas materi yang telah disampaikan. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hendra Erik Rudianto, MPD, yang berkaitan dengan UP dan teknis mengisi dokumen UKIN di SIM. Kepada beliau kami persilahkan.
Baik, terima kasih Bu Juria. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan aplikasi ya yang akan Bapak Ibu gunakan untuk mengunggah dokumen UKIN dan studi kasus, di mana nanti Bapak Ibu ketika pelaksanaan UKIN akan mengunggah semua dokumen-dokumen di aplikasi UKIN. Baik, untuk memperjelas penjelasan, maka izinkan saya untuk menyampaikan atau share PPT dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Ibadullah ya, berkaitan dengan jadwal UKIN. Ini mohon dicermati betul supaya nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan sedini mungkin ya. Karena kita sudah melakukan beberapa kali Zoom ya dengan Bu Okta dan Pak Ibad pada waktu yang lalu, sehingga jadwal ini sudah ditentukan oleh pusat. Bapak Ibu tidak ada kata terlambat lagi ya. Mohon nanti borang yang sudah di-share oleh Bu Okta di WA Group ini segera disiapkan. Nah, yang perlu Bapak Ibu cermati di sini, mungkin memperdetail apa yang disampaikan oleh Pak Ibad tadi, bahwa nanti Bapak Ibu akan mengisi atau mengunggah dokumen ya, yang sudah Bapak Ibu siapkan di burangnya itu pada tanggal 9 Maret 2024. Sekali lagi tanggal 7 sampai 9 Maret 2024. Jangan sampai terlambat ya. Nah, pelaksanaan praktik pembelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 Maret 2024 ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh melakukan praktik di luar jadwal yang sudah ditentukan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan hasil record praktik yang sudah diedit ya, maka Bapak Ibu ketika praktik pada tanggal 4 sampai 6 Maret, setelah praktik diedit, segera diunggah ya video yang sudah diedit tadi. Video praktiknya segera diunggah di Google Drive. Kenapa? Karena ini untuk mengantisipasi, karena kemungkinan besar file Bapak Ibu, file praktik Bapak Ibu itu size-nya besar, maka setelah praktik segera diunggah di Google Drive. Dan pada tanggal 7, upayakan semuanya sudah mengupload semua berkas di aplikasi Adobe di sistem. Ya, jadi jangan mepet Bapak Ibu. Meskipun diberikan waktu 7, 8, 9, 3 hari, tetapi Bapak Ibu harus punya target. Tanggal 7 harus sudah terupload semua. Supaya apa ya? Supaya aman Bapak Ibu nanti ujian UKIN ya dan studi kasusnya aman. Prinsipnya itu Bapak Ibu. Nah, nanti untuk penilaian pada tanggal 11 sampai 16 Maret 2024. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, nanti alamat aplikasi yang akan Bapak Ibu gunakan untuk semua dokumen UKIN dan studi kasus, yaitu ukin.ukmppg.id/. Nanti Bapak Ibu silahkan masuk pada laman tersebut. Nanti akan ditampilkan ini ya, tampilan aplikasinya. Nanti mohon dicermati di bagian atas ada 2 opsi, yaitu peserta dan penguji. Bapak Ibu klik peserta. Nah, nanti Bapak Ibu diminta untuk menginput nomor UKG dan kombinasi tanggal lahir. Ya, lagi nomor UKG dan kombinasi tanggal
Nah, setelah itu Bapak Ibu login. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil login, maka akan ditampilkan dashboard sebagai berikut. Ya. Yang pertama, nanti secara berurutan di dalam dashboard aplikasi UKIN nanti urutannya ada dashboard portofolio, kemudian di bawahnya ada pembelajaran yang terdiri dari RPP dan praktik pembelajaran. Yang paling bawah nanti studi kasus, di urutannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ingin mengisi berkas atau dokumen kegiatan penelitian dan publikasi. Bapak Ibu tinggal klik saja ya. Bapak Ibu tinggal klik saja. Ketika diklik, nanti akan ditampilkan tampilan sebagai berikut. Nah, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, ini adalah aplikasi demo, tapi nanti untuk aplikasi realnya kurang lebih sama. Nah, Bapak Ibu ketika nanti klik komponen kegiatan penelitian dan publikasi akan diminta untuk mengunggah fakta integritas. Nah, pengunggahan fakta integritas ini menjadi syarat Bapak Ibu. Jadi sekali upload nanti bisa digunakan untuk mengunggah semua dokumen di semua komponen. Jadi ini syaratnya harus diunggah dulu. Kalau tidak diunggah dulu, Bapak Ibu tidak bisa menginput atau mengunggah dokumennya. Maka sudah di-share di WA Group, silahkan nanti diisi fakta integritasnya, kemudian nanti formatnya PDF, silahkan diunggah sistem. Baik, kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengunggah fakta integritas, nanti Bapak Ibu akan bisa untuk mengisi deskripsi kegiatan penelitian dan publikasinya. Silahkan nanti diisi di bagian kotak yang sudah disediakan ini. Kemudian kalau sudah diisi, jangan lupa di bagian kanan berwarna biru, ini ada menu untuk menyimpan deskripsi. Jangan lupa ini diklik ya Bapak Ibu ya. Ini diklik. Kalau belum diklik, simpan, maka Bapak Ibu tidak bisa menambahkan kegiatan penelitian dan publikasi detail di bagian bawah. Oke, jadi deskripsinya dilengkapi dulu, simpan, baru Bapak Ibu bisa menambahkan kegiatan penelitian dan publikasi. Jadi detailnya pasti bisa ditambahkan. Oke, baik. Setelah itu Bapak Ibu, di bagian interface di bagian bawah ada portofolio pembelajaran ya, yang terdiri dari rencana dan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan video pembelajaran. Di bagian bawah nanti ada menu untuk mengunggah studi kasus. Nah, kita masuk di UKIN pembelajaran ya. Ketika kita klik UKIN pembelajaran di bagian ini ya, rencana dan pelaksanaan pembelajaran, diklik akan ditampilkan laman sebagai berikut. Di bagian atas nanti akan diberikan dua menu ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa. Di bagian atas ini ada dua menu, yaitu menu RPP dan sebelah kanannya video pelaksanaan pembelajaran. Nah, kita coba untuk ini ya Bapak, isi satu persatu, mulai dari komponen RPP. RPP ketika Bapak Ibu klik, di bagian bawah ini akan diminta untuk menginput data. Karena ini masih off ya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu silahkan klik bagian bawah ada menu edit. Klik edit di sebelah kanan bawah, barulah Bapak Ibu bisa menginput data yang dibutuhkan. Mulai dari nama sekolah, PSN, kelas atau semester, materi, tanggal, jenis berkas, dan tautan berkas. Nah, yang perlu Bapak Ibu cermati di sini, pada input atau ini jenis berkas, ya, nanti akan diberikan dua opsi, yaitu dokumen file dan tautan Google. Pada prinsipnya, kedua jenis berkas ini bisa diterima di sistem atau aplikasi UKIN. Ya. Nah, tetapi akan lebih aman, Bapak Ibu silahkan nanti unggah saja berupa atau jenisnya tautan Google, di mana Bapak Ibu nanti akan menyematkan link Google Drive pada dokumen yang akan diunggah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi prinsipnya dua jenis file ini bisa dilakukan, tetapi
saran kami Bapak Ibu silahkan semua dokumennya diunggah di Google Drive, Bapak Ibu nanti unggah link Google Drive-nya. Oke, kemudian jangan lupa simpan. Nah, demikian juga pada video pelaksanaan pembelajaran atau praktik pembelajaran. Sama ya, jadi di sebelah kiri itu RPP, sebelah kanan video pelaksanaan pembelajaran. Jangan sampai terlewat, Bapak Ibu. Nah, untuk menginput data, Bapak Ibu klik edit di bagian kanan bawah. Ketika Bapak Ibu klik edit, nanti Bapak Ibu baru bisa menginput datanya. Mulai dari nama sekolah, NPSN, kelas atau semester, materi pokok, tanggal, dan jenis berkas. Oke, tadi sempat terlupa ya. Bapak Ibu jangan lupa diperhatikan betul nanti tautan Google Drive-nya atau link Google Drive-nya dipastikan settingannya sudah publik atau bisa diakses. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada video pelaksanaan pembelajaran, jenis berkasnya yaitu tautan YouTube. Nah, meskipun ini tautan YouTube, Bapak Ibu bisa menginput link Google Drive, Bapak Ibu. Ya. Nah, silakan nanti video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu unggah di Google Drive, link Google Drive-nya silahkan disematkan pada tautan berkas di sini. Oke, sekali lagi pastikan linknya sudah disetting open access. Karena apa? Prinsipnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu penguji itu dalam menilai itu harus kondisi nyaman dalam menilai dan cepat. Maka kalau Bapak Ibu sudah setting tautannya open access, Bapak Ibu nanti tinggal melihat video Bapak Ibu. Kalau masih belum open access, ini nanti susah ya Bapak Ibu ya. Maka kita sampaikan jauh-jauh hari. Ini diperhatikan betul. Baik, terus kemudian kalau sudah ditautkan, link Google Drive-nya silahkan disimpan. Ya. Nah, Pak, kalau misalnya ingin menautkan YouTube, ya sebetulnya tidak apa-apa. Tetapi saran kami silahkan nanti yang di video pembelajarannya diunggah di Google Drive. Karena apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mengunggah di YouTube, beresiko ya. Resikonya apa? Terkadang Bapak Ibu ingin mempermanis videonya menggunakan background-background tertentu, ya, dipermanis lah ya. Nah, ini bisa berdampak nanti berkaitan dengan pelanggaran hak cipta misalnya, berkaitan dengan audio atau backgroundnya Bapak Ibu yang bermacam-macam tadi. Nah, kemungkinan terburuknya banned. Ya. Nah, ini akan memberikan Bapak Ibu ketika waktu nanti penilaian dinilai oleh penguji, ternyata video YouTube-nya Bapak Ibu tidak bisa dibuka karena kondisinya melanggar hak cipta dan di-banned ya. Nah, ini mohon diperhatikan. Oke, baik. Kemudian studi kasus juga sama Bapak Ibu. Nanti silahkan nanti Bapak Ibu klik di bagian paling bawah studi kasus. Nanti Bapak Ibu akan ditampilkan tampilan berikut. Ya, jangan lupa di bagian bawah klik edit, masukkan judul, nama sekolah, dan tanggal. Setelah itu Bapak Ibu pilih jenis berkasnya. Ya, jenis berkasnya nanti ada dua opsi, dokumen file dan tautan Google. Nah, karena Bapak Ibu sudah menyiapkan ya, diunggah di Google Drive, nanti silahkan Bapak Ibu tautkan link Google Drive-nya di sini dan dipastikan settingannya sudah publik. Ya, oke. Nah, sebelum ke sini ya, nanti Bapak Ibu kita coba untuk demo sebentar di aplikasi daminya. Ya, sudah tampil Bu Ceria? Sudah, Pak. Sambut ya.
Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi nanti Bapak Ibu masuk pada laman UKIN-nya tadi yang sudah saya sampaikan, nanti akan ditampilkan dashboard sebagai berikut ya. Ini sekali lagi ini akun dummy Bapak Ibu ya, atau akun demo. Nanti untuk aplikasi real kurang lebih sama. Nah, ini akan ditampilkan dashboard interface portofolio, di bawahnya pembelajaran, paling bawah studi kasus, dan yang paling bawah ini Bapak Ibu gunakan untuk logout atau keluar. Baik, misalnya Bapak Ibu kita berandai-andai ya ingin memasukkan data-data atau dokumen Bapak Ibu berkaitan portofolio pada komponen kegiatan penelitian publikasi. Tinggal klik saja Bapak Ibu. Ketika diklik, Bapak Ibu diminta untuk mengunggah fakta integritas. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum mengunggah fakta integritas, Bapak Ibu tidak bisa menginput atau memasukkan deskripsi, kemudian detail kegiatan penelitian dan publikasi Bapak Ibu di sistem. Oke, baik, saya contohkan saja langsung. Misalnya kita ingin mengunggah fakta integritas, sudah saya siapkan ya. Tinggal dipilih saja fakta integritas yang sudah Bapak Ibu buat, ya. Kemudian, nah ini sudah berhasil ya. Ketika Bapak Ibu sudah mengupload fakta integritas, Bapak Ibu silahkan menuliskan deskripsi kegiatan penelitian publikasi. Nah, misalnya, bla 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 begitu ya. Jangan lupa setelah mengisi deskripsi, simpan. Kalau sudah berhasil, Bapak Ibu klik di bagian bawah, tambah kegiatan penelitian dan publikasi. Ini Bapak Ibu gunakan untuk menginput detail dari kegiatan penelitian dan publikasi Bapak Ibu. Ya. Silakan nanti diisi judulnya, penulisnya siapa saja, jenisnya apa, publikasi internasional kah atau jurnal nasionalis Sinta 1, Sinta 2 kah, dan seterusnya. Tempat publikasinya di mana, dan seterusnya, silakan diisi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian silakan nanti di bagian bawah Bapak Ibu tulis dokumen jenis berkasnya berupa apa. Silakan nanti diunggah tautan Google Drive-nya. Silakan nanti disiapkan. Setelah itu Bapak Ibu setelah diisi, klik simpan di bagian kanan bawah. Jangan lupa diklik disimpan. Kalau Bapak Ibu lupa menyimpan, ya kemungkinan data-data Bapak Ibu tidak tersimpan, ya tidak dinilai nanti karena datanya tidak ada. Oke. Terus yang perlu Bapak Ibu perhatikan, kalau misalnya Bapak Ibu punya 4 publikasi ya, silahkan diunggah satu persatu ya Bapak Ibu ya. Silahkan diunggah satu persatu, karena setiap unggahan Bapak Ibu itulah yang dinilai oleh penguji. Oke, baik, kita kembali dan seterusnya ya, untuk portofolio sama semua. Kita masuk pada UKIN pembelajaran, yaitu RPP dan video pelaksanaan pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu kita ingin mengunggah RPP, maka Bapak Ibu silakan klik edit di bagian kanan. Bapak Ibu tinggal mengisi nama sekolahnya apa, NPSN-nya berapa, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu pilih ya, jenis berkas, dokumen file atau tautan Google. Misalnya tautan Google, ya, tautan Google. Berarti yang diunggah apa? Yang diunggah adalah link dokumen yang sudah Bapak Ibu unggah di Google Drive-nya Bapak Ibu. Misalnya, saya berikan contoh sekaligus. Saya sudah menyiapkan perangkat ya, atau RPP, Google Drive. Nanti Bapak Ibu silakan cermati ya, supaya nanti bisa dibuka perangkatnya Bapak Ibu oleh penguji. Silakan klik pada file yang Bapak Ibu akan unggah, klik kanan, kemudian bagikan. Nah, ini kan settingannya masih dibatasi Bapak Ibu, belum open access. Silahkan ini diklik di bagian akses umum, pilih yang paling bawah, siapa saja yang memiliki link. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Klik siapa saja yang memiliki link. Nah, berarti Bapak Ibu nanti link yang Bapak Ibu bagikan ini akan bisa dilihat oleh Bapak Ibu penguji. Caranya adalah Bapak Ibu salin linknya. Salin linknya, kemudian Bapak Ibu sematkan pada aplikasi atau di sistem.
paste di sini. Oke, baru disimpan. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Demikian juga dengan video pembelajaran. Sama, ketika ingin menginput data, kemudian Bapak menyematkan link ya, videonya, silahkan edit, diisi, bla bla bla, kemudian Bapak Ibu pilih jenis berkasnya, yaitu tautan YouTube ini, Bapak Ibu silahkan unggah tautan ya, videonya. Caranya adalah sama Bapak Ibu ya, sudah saya siapkan ini. Misalnya Bapak Ibu sudah unggah di videonya, sudah diunggah di Google Drive, Bapak Ibu. Kemudian klik kanan, bagikan. Kemudian jangan lupa settingannya adalah siapa saja yang memiliki link. Klik salin link. Kemudian Bapak Ibu sematkan link Google Drive-nya. Kemudian simpan. Oke. Ini saya pastikan aman ya Bapak Ibu, karena sudah disetting open access. Oke, baik. Kemudian kita kembali masuk ke studi kasus paling bawah. Bapak Ibu tinggal klik studi kasus. Untuk mengedit silahkan klik edit. Tinggal masukkan judul studi kasusnya apa, nama sekolahnya apa, kemudian tanggal berapa, jenis tautannya silahkan pilih ya, tautan Google Drive. Ya, kemudian tautan link Google Drive ya. Bapak Ibu copy paste ya. Bapak Ibu kan sudah diminta Bu Okta ya untuk menyiapkan berkas-berkasnya, kemudian diunggah di Google Drive. Itulah yang Bapak Ibu unggah ya di Google Drive Bapak Ibu ya. Jadi mohon borang Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu mungkin mulai cicil diisi, segera diselesaikan supaya nanti Bapak Ibu ketika aplikasinya ready pada periode Bapak Ibu bisa mengunggah berkas, silahkan nanti tinggal plug begitu ya. Nah, maka dari itu silahkan Bapak Ibu borangnya segera diselesaikan. Tinggal dikopas-kopas saja ya Bapak Ibu ya, dari borangnya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu siapkan. Oke, kemudian simpan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi cukup simpel, tidak begitu rumit, tinggal diikuti saja apa yang diminta. Jangan lupa nanti yang paling penting adalah setting open access semua tautan atau link Google Drive yang Bapak Ibu unggah di aplikasi ini. Ya. Terus Bapak Ibu sekalian, ini perlu diperhatikan juga. Berdasarkan hasil evaluasi pada waktu yang lalu, di angkatan 2, mohon tidak terjadi di angkatan Bapak Ibu ya. Jadi mahasiswa belum mengunggah berkas sampai pada deadline H-1. Ini deadline H-1, kalau deadline-nya itu tanggal 9, ya Bapak Ibu jangan diunggah tanggal 9 atau mepet ya. Jadi sudah diwala nanti bukta tanggal 7 harus sudah diupload semua target ya. Kemudian tautan setiap komponen belum accessible, jadi belum disetting publik, sudah saya sampaikan tadi cara setting publiknya. Kemudian tautan salah kamar, nah ini mohon Bapak Ibu harus teliti juga, jangan sampai harusnya mengunggah studi kasus yang diunggah RPP, harusnya mengunggah RPP yang diunggah video pembelajaran atau bahkan file yang lain. Ini mohon dicermati betul, harus teliti. Kemudian ini yang fatal Bapak Ibu, ngapunten, dokumen bukan nama mahasiswa yang bersangkutan. Tolong dicek ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu ledor ya. Sudah diwanti-wanti sebelumnya, semua berkas dokumen itu orisinil harus Bapak Ibu yang membuat, bukan punya orang lain. Kemudian yang terakhir, slow respon ya, bahkan Bapak Ibu tidak bisa dihubungi pada saat jadwal atau periode penilaian UKIN dan studi kasus. Nah ini mohon Bapak Ibu, nanti ketika waktunya periode penilaian, Bapak Ibu jangan jauh-jauh dari handphonenya. Nanti sewaktu-waktu saya, Pak Ibad, Bukta, atau admin IT kami akan menghubungi Bapak Ibu jikalau nanti di saat penilaian ada hal-hal, misalnya ada berkas yang tidak bisa dibuka, nanti akan
menghubungi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu harus segera respon cepat karena Bapak Ibu penguji itu diberikan waktu sampai jam 4 menilai, ya Bapak Ibu. Mohon ini mahasiswa bisa pengertian juga pada penguji. Kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yang pertama, pastikan nanti Bapak Ibu mengunggah berkas portofolio pembelajaran dan studi kasus sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yaitu tanggal 7 sampai dengan 9. Jangan sampai terlambat. Sekali lagi, target tanggal 7 harus terupload semua. Kondisikan koneksi internet bagus. Mohon ini dicermati betul. Kemudian pastikan peserta mengunggah berkas dan dokumen sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau studi kasus ya ini juga studi kasus, RPP ya RPP, video ya video, jangan sampai salah kamar. Mengunggah berkas satu persatu. Kalau punya 4 penelitian ya semuanya harus diunggah. Ya, settingan harus open access. Sekali lagi ini selalu kami wanti-wanti, tapi biasanya hari H penilaian masih saja dari Bapak Ibu settingannya masih belum open access. Kemudian email yang digunakan untuk menyimpan berkas UKIN dan studi kasus adalah akun Google pribadi atau email belajar ID, tetapi kami sarankan Bapak Ibu menggunakan email pribadi. Kemudian HP standby saat jadwal penilaian UKM PPG, yaitu UKIN dan studi kasus. Nah, baik, kalau misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur, sebetulnya ya tidak ada kata terlanjur ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah wis kadung diunggah semua di email belajar ID, ya silahkan nanti settingannya sama Bapak Ibu, harus open access semua. Nanti silahkan pada akses umum ini dipilih yang paling bawah siapa saja yang memiliki link. Ya. Pilih yang siapa saja yang memiliki link. Ya, karena tidak semua penguji menggunakan email belajar ID. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya bisa saya sampaikan berkaitan dengan aplikasi mungkin studi kasus yang nanti Bapak Ibu unggah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, UP, oke. Ya, baik. Tadi sudah di pesan Pak Iqbal ya, berkaitan dengan IP Bapak Ibu. Ini, jadi prinsipnya begini. Prinsipnya begini Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iqbal ya, jadwal berkaitan dengan pelaksanaan UP yaitu tanggal 9 sampai 10. Kemudian tanggal 5 Maret itu adalah instalasi mandiri. Ini jadwalnya jangan sampai terlewatkan ya Bapak Ibu ya. 5 Maret itu instalasi mandiri, tanggal 7 sampai 8 ini adalah uji coba aplikasi, kemudian pelaksanaan UP pada tanggal 9 10 Maret. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan ya, panduannya sudah ada di di laman ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Silahkan baca panduannya di situ. Aplikasi yang terbaru sudah ada di situ, Bapak Ibu. Pokoknya jangan terlepas dari panduan yang sudah disediakan oleh panitia pusat. Ya, silahkan di-download panduannya. Sampai tutorial instalasinya ada pada panduan. Nah, yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu adalah satu ya, spesifikasi. Pada waktu yang lalu di angkatan 2 itu, Pak, kok kita tidak bisa menginstal exam browsernya? Karena di dalam panduan sudah jelas Bapak Ibu, Windows minimal Windows 8. Jangan, tolong dicek ya, Windows 8. Windows 7 tidak bisa untuk install. Maka karena ini berkaitan dengan teknis ya, instalasi mandiri, silakan Bapak Ibu ketika menginstal bisa didampingi oleh rekan sejawat atau siapa saja yang sekiranya Bapak Ibu anggap memiliki literasi digital yang bagus. Ya, kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, ini wanti-wanti kami seperti itu. Terus demikian juga dengan pada waktu UP nanti, ya. Nanti Bapak Ibu kan masuk dalam ini ya, WA group. Ya.
Sehingga nanti penjelasan teknis yang berkaitan dengan UP secara detail akan dijelaskan oleh mungkin pengawas yang ada di dalam WA group tersebut. Sudah mestinya sudah ini ya Bu, link WA grupnya sudah di formulir ya. Ya, nanti pada waktu cetak formulir Bapak Ibu akan ditampilkan link WA group. Silakan Bapak Ibu masuk pada WA group itu karena semua yang berkaitan dengan informasi UP akan disampaikan oleh LPTK atau mungkin pengawas yang ada di dalam WA group. Karena penyelenggara UP atau pengawas UP itu ditunjuk oleh GTK LPTK tertentu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kami hanya bisa memantau melalui WA group ya. Dan jika nanti Bapak Ibu mengalami kendala, silahkan Bapak Ibu manfaatkan WA group itu untuk bertanya. Ya. Manfaatkan WA group untuk bertanya. Karena kami tidak bisa masuk di WA group. Semuanya sudah diserahkan ke pengawas di LPTK yang sudah ditunjuk tersebut. Oke. Nah, maka Bapak Ibu tolong nanti ya untuk mengantisipasi silahkan ketika instalasi mandiri didampingi oleh siapa saja yang dianggap Bapak Ibu punya kemampuan literasi digital yang bagus. Koneksinya juga harus bagus. Komputernya atau labnya harus sudah support minimal Windows 8 dan seterusnya. Ya. Dan yang penting adalah prinsipnya. Silakan diikuti semua ketentuan yang ada. Jangan melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Ya, sekali lagi nanti untuk aplikasinya sudah ada di panduan. Mungkin akan kami pantau juga ya Bapak Ibu, akan kami informasikan di WA group besar ya nanti berkaitan dengan panduan untuk menginstal mandiri ya, kaitannya dengan exam browser yang digunakan dan seterusnya akan kami sampaikan di WA group. Mengatakan Pak Ibad. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan kepada Bu Ceria. Terima kasih Bu Ceria. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Hendra Erik Rudianto, Magister Pendidikan. Baik Bapak Ibu, menempati acara selanjutnya adalah diskusi. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai pemaparan materi yang telah disampaikan tadi, silakan bisa angkat tangan. Baik, ada Bapak Mugi Widodo. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan masalah studi kasus tadi, itu kan ada tanggal. Untuk tanggal yang dimasukkan itu tanggal yang mana Bu? Pembuatan studi kasus itu atau kegiatan praktek mengajarnya di studi kasus itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau Pak Hendra? Oh iya, Nah. boleh. Ya, boleh. Ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Ceria. Jadi Bapak Ibu, kalau kaitannya dengan tanggal yang ada di studi kasus bisa diisikan dengan tanggal ketika Bapak Ibu melaksanakan PPG kemarin. Tidak ada masalah sih. Gitu. Jadi tanggal-tanggal praktik gitu. Monggo dipilih tanggal berapa, tidak ada masalah Pak Mugi dan Bapak Ibu yang lain. Gimana Pak Mugi? Oke, terima kasih Bu. Oke. Yeah. Ya baik, terima kasih Pak Mugi dan Bu Gajo dan juga Bu Okta. Selanjutnya ada Bu Tri Andayani. Silakan Ibu. Bu Tri Andayani. Halo, Ya, silakan Ibu. terima kasih atas waktunya. Yang mau saya tanyakan tadi kan itu waktu Pak Hendra itu kan menginstal itu kan semua di situ pakai laptop. Misalkan kita pakai komputer, boleh enggak ya Bu itu? Baik, bagaimana Pak Hendra? Baik. Jadi Bapak Ibu
langsung saya jawab ya, tidak boleh ya. Jadi mohon diikuti panduannya, sekali lagi mohon panduannya diikuti. Sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, saran kami lebih baik Bapak Ibu menggunakan laptop ya, laptop yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Sekali lagi tadi kan untuk menghindari pelanggaran ya, kalau misalnya pengawas itu sudah mencatat ini kabel apa dan seterusnya, ini kan susah nanti. Lebih baik Bapak Ibu gunakan laptop sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Misalnya tadi minimal Windows 8, kemudian hard disknya 200 MB, kemudian RAM-nya minimal 2 GB, lebar layar itu ditentukan semua Bapak Ibu. Ya. Mengatakan Maaf Bapak, untuk lebar layarnya itu berapa inci Pak? ya. Kalau melihat panduan yang terbaru kemarin, ini 11,6 inci minimal. 11,6 inci. Ya. Oke, Terima kasih Bapak Indra. Silakan nanti Bapak Ibu cek panduan terbarunya di laman PG. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendra. Selanjutnya Bu Hikmah Firsada. Silakan Ibu. Mohon maaf, izin bertanya. Ini untuk seperti yang ditanyakan Bu Adri Andayani tadi sebenarnya karena teman-teman saya ada yang beberapa ada yang untuk mencari sinyal itu sulit. Apakah tidak diperbolehkan kalau misalkan di sekolah sinyalnya kuat, maka menggunakan komputer sekolah? Yang kedua, mengenai spesifikasi tentang laptop atau perangkat yang digunakan untuk UKIN. Karena kalau ini nanti biar bisa semuanya mengetahui perlunya yang digunakan laptop dan sebagainya untuk peralatan UKIN itu seperti apa? Seperti itu. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Hikmah. Menambahkan saja, jadi pengalaman kami dari 2020 sampai saat ini itu memang untuk tim pengawas itu tidak banyak yang tidak memperkenankan menggunakan PC. Oh, karena tadi kaitannya dengan kabel-kabel yang nyolok dan sebagainya. Tetapi Bapak dan Ibu, hal ini mungkin Bapak Ibu bisa langsung tanyakan kepada pengawas ketika nanti sudah terhubung dengan pengawas UP. Apakah kebijakan itu diperbolehkan atau tidak? Intinya seperti itu. Jadi karena UP itu menjadi wewenang penuh oleh pengawas, jika ada beberapa pertanyaan kaitannya dengan penggunaan PC atau ada colokan terkait dengan LAN internetnya itu atau istilahnya menggunakan MOS yang berkabel dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa langsung tanyakan ke pengawas saja. Karena takutnya kami menjawabnya bisa, tetapi kata pengawasnya nggak bisa, intinya gitu. Nanti kalau kami bilang nggak bisa, tetapi kata pengawasnya bisa. Gitu Bu Hikmah. Oke. Terus Ya. untuk spesifikasi yang digunakan untuk spek-spek yang digunakan, iya. Kayak misalkan Nanti tadi. silakan Bu, nanti kan panduannya ada. Ya. Oke. Panduan Siap-siap, terima kasih. Silakan nanti dicek di website ukm.bpg.go.id. Panduan silakan di-download. Di situ sudah tertera semuanya ya, termasuk spesifikasi komputer dan seterusnya sudah ada. Ya, Oke, terima kasih.
Baik, terima kasih. Baik, satu lagi dari Bu Nurafni. Bu Nurafni, monggo Ibu. Bu, suaranya belum terdengar, Ibu. Mohon maaf, suaranya belum terdengar. Ini Oh, Bu, iya. Iya, sudah, Ibu. menyangkut dengan sertifikat, kan di sini dibilang harus dengan Google Drive. Apakah tidak bisa kita mengunggahnya dengan PDF saja atau memang harus dengan Google Drive? Ini tentang sertifikatnya, gitu. Mohon penjelasannya. Ya, baik, Bu Nurafni, begini. Kaitannya kalau Bapak Ibu unggah langsung di sistem, sebenarnya bisa. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau Bapak Ibu unggahnya di web UKIN langsung, kalau sinyalnya lancar, penggunanya juga normal, tidak ada masalah. Tetapi antisipasi kalau sinyalnya kurang bagus, juga misalkan penggunaan pada saat itu lumayan tinggi, takutnya kan apa? Proses uploadnya butuh waktu. Intinya gitu Bu Nurafni. Kalau Bapak Ibu sudah unggah di Google Drive, kan linknya sudah ada di borang nih. Bapak Ibu kan tinggal mengcopy pastekan. Itu jauh lebih mudah, jauh lebih aman dan jauh lebih ini pendek waktunya. Gitu Bu Nurafni. Ini pertanyaannya boleh ya. Untuk studi kasus kan di situ kan ada pemberitahuan kemarin kita yang screenshot itu lembar yang kita upload. Itu gimana Bu? Ya saya masih bingung. Yang kita Oke. upload itu apa ya? Yang Oke. screenshot yang sudah dicek plagiatnya saja, Oke. hasil foto screenshotnya Oke, gimana baik. Bu? Ini aja, nanti supaya lebih clear, nanti saya akan sharekan contoh laporan studi kasus beserta uji plagiasinya untuk diunggah di sistem. Intinya gitu. Nanti kami berikan contoh saja. Nanti daripada kalau disampaikan seperti ini kan masih meraba-raba ya. Nanti saya berikan contoh saja. Nanti Iya Bu. unggahan laporannya seperti ini, intinya kayak gitu. Gitu Bu Nurafni. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, cukup ya, Bapak Ibu. Untuk sesi diskusi hari ini, untuk diskusi pertanyaannya cukup beberapa pertanyaan tadi. Kemudian akan kami lanjut dengan acara berikutnya, yaitu doa. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipandu oleh Bapak Dr. Sumani MMM Hum. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, di penghujung acara ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita sejenak untuk berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahannya. Doa akan saya pandu dalam tata cara agama Islam, dan bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam, kami persilahkan untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa atimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang kepada kami semua yang hadir di acara ini. Dan berkailah acara kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Alimun, Tuhan yang Maha Mengetahui.
Perbaikilah pengetahuan dan pengalaman kami yang akan menjadi penjaga urusan kami. Perbaikilah dunia kami, tempat kami mencari penghidupan, dan perbaguslah kehidupan akhirat kami, tempat kami kembali. Ya Allah, ya Razak, Tuhan yang maha memberi rezeki, karuniakanlah kepada kami rezeki yang penuh dengan berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang amaliyah, dan amal yang ilmiah. Ya Allah, ya Qadir, Tuhan yang maha kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban amanah dan tugas-tugas mulia, dan mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Zat yang maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Jadilah kami dan mereka semua sebagai orang-orang solih yang Engkau cintai, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, Zat yang maha mengabulkan doa. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sumani. Baik, terima kasih. Alhamdulillah semua materi telah tersampaikan dan tidak terasa telah sampai pada penutupan briefing uji kinerja dan penilaian studi kasus PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas PGRI Madiun. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelaksanaan uji kinerja dan penilaian studi kasus PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas PGRI Madiun berjalan dengan lancar sehingga semuanya bisa. Dan saya selaku pembawa acara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.